Oke, tes kelihatannya masuk ya suaranya karena indikatornya berubah-ubah. Jadi ini untuk yang statik. Nah, kalau kalian belum melihat video yang sebelumnya, nonton dulu ya. Untuk pembagian IP-nya. Jadi kita tulis dulu untuk pembagian IP-nya. Di sini 10 11 12 0. Di sini 10 11 12 1 2 8. 10 11 12 192. Dan di sini 10 11 12 224. Ya, bener kan? 224 192 1280 ya. Oke. Lalu di sini kita 232 236 240. Di sini kita tulis 10 11 12 12 232 10 11 12 236 10 11 12 240. Di sini 10 11 12 244 10 11 12 248 10 11 12 252. Nah, sekitar seperti ini ya. Ya kebalik-balik gak apa-apa lah ya. Penting nanti konsepnya sama, nanti kalian tinggal menyesuaikan aja. Jadi yang pertama itu kita harus pasang PC dulu. PC lalu disambungkan dengan ini ya, nih kabel strike Flash Ethernet ke Flash Ethernet ke Flash Ethernet ke Flash Ethernet. Nah, sudah sambung semua. Sekarang kita ngoding. Jadi langkah pertama itu kita aktifkan semua ini, dan ini dikasih IP satu-satu ya kan. Dicari enable config terminal, lalu interface gigabit 01, kasih no shutdown dulu, no shutdown. IP address 10 11 12 225. Nah, kurang apa ya, subnetnya ya, 255 248. Iya lupa, sebelumnya tuh kita nyeting PC nya dulu ya. PC ini berarti 10 11 12 226 255 248 10 11 12 225. Nah, gateway ini bebas ya, jadi mau berapa aja asalkan di rentang yang ini, di rentang ini. Nah, alasan aku pakai yang awal-awal semua IP gateway itu biar gampang monitoringnya. Nah, lalu untuk IP PC-nya itu plus 1 dari IP awal ya, kembali lagi biar tahu lah, lebih gampang monitoringnya. Tapi aslinya tuh bebas ya, mau IP gateway dan IP PC-nya tuh yang penting itu di rentang yang sama, dan nanti konfigurasinya tuh juga pas gitu. Nah, jadi seperti itu. Ini sudah di setting. Lalu ke PC 0 kita setting dulu 10 11 12 130 255 255 192 10 11 12 129. Oke, sini sudah. Ke PC 2 desktop, di sini 10 11 12 194 255 254 10 11 12 193. Oke, PC 3 di PC sama 10 11 12 2 255 128 10 11 12 1. Nah, kalau misal salah nggak tahu gimana, nanti ya akan ketahuan gitu, salahnya tuh nanti bisa dicek. Nah, jangan khawatir, jadi kalau salah ya nanti bisa kita cek lah dengan tracer namanya. Ini sudah ya, tadi gigabit 01 sudah kita on kan, kita exitkan dulu, lalu kita masuk ke interface SE010 lalu kita IP address kan 10 11 12 233. Kurang subnetnya 255 255 252. No shutdown, exit, IP address SE000 ya kan. Interface SE000, sorry, ulang, sintaksnya kurang, no shutdown dulu. Lalu tinggal IP address 10 11 12 245 255 255 252. Exit, lalu tinggal interface SE011
IP address 10 11 12 di berapa 248 249 255 255 255 252. Nah, no shutdown. Oke. Ini semua kita no shutdown kan dulu, kasih IP-nya dulu ya. Enable config terminal interface gig 01 no shutdown. IP address 10 11 12 129 255 255 255 192. Exit. Nah, lalu SE010 enter SE010 no shutdown biar hidup, dam hidup. Lalu IP address 10 11 12 ya tadi 234 karena 233 udah dipakai. Lalu 255 255 252. Ingat, IP-nya jangan boleh sama ya, karena ibaratnya tuh IP itu kayak tanda pengenal ya. Kalau sama nanti ya, kalau kamu manggil misal Brahma, misal Brahmanya ada 2 ya, dua-duanya nanti akan kebingungan nih, kamu manggil yang mana gitu kan gitu. Exit interface SE000 lalu ini, lalu tinggal IP address no shutdown dulu, no shutdown. IP address 10 11 12 241 255 255 255 252. Exit interface SE011 no shutdown. IP address 10 11 12 237 255 252. Oke, no shutdown jangan lupa. Oke, udah no shutdown. Udah tiga-tiganya udah selesai. Kita ke router 2. Configuration. Enable config terminal interface gigabit 01 no shutdown. Kita pasangkan IP addressnya, yaitu IP gateway 12 193. Kurang itu ya, gateway-nya 224. Lalu kita no shutdown kan yang serial semua. Interface SE011 no shutdown. Oke, udah hidup. IP address 10 11 12 238 itu subnet 255 255 252. Jadi IP address IP-nya sama subnetnya ya. Exit interface SE000 IP address 10 11 12 246 255 255 252. Ini kita no shutdown. Oke, exit interface SE010 IP address 10 11 11 12 253 255 255 255 252. Exit no shutdown ya, belum ya, no shutdown. Nah, exit. Dah, sekarang yang di sini yang terakhir. Nah, emang pegel. Enable config terminal interface gig 01 no shutdown. IP address 10 11 12 1 kurang confignya 255 128. Dah. Exit seri interface SE011 IP address 10 11 12 250 no kurang subnetnya ya 255 2 no shutdown. Lalu exit interface SE000 lalu no shutdown. Lalu IP address 10 11 12 242 255 255 255 255 252. Nah, enter. Lalu exit interface interface SE010 no shutdown. Lalu tinggal IP address 10 11 12 254 255 255 255 252. Oke, sudah. Semua sudah terhubung. Gimana kalau kita ngeping dulu dari PC 3 ke PC 0? What's happening? Jadi command prompt ping 10 11 12
226 tadi ya. Nah, unreachable. Kenapa? Karena ini belum di define nih, ibaratnya tuh belum tahu nih. Oh, kalau ke rumah si PC0 ini lewat mana kan gitu kan. Nah, nge-reply tapi nggak tahu nih. Nah, lalu kita pakai static route ya kan. Jadi ini PC router 3 ini mau ke router 1 ya kan. Ibaratnya tuh gangnya ya, gangnya PC0 ini. Kita ini. Oh, ini recording burung di. Oke, sudah recording ini. Jadi caranya itu di sini kita exit dulu, exit. Nah, lalu tinggal IP route. Sintaksnya itu tujuan networknya ya kan. Jadi dari router 3 ini kan mau ke router 1 nih yang punya network 224, tinggal tulis aja 11.12.224 network tujuannya beserta subnetnya 255.255.248. Lewat mana dia? Nah, itu kan lewat 248 ya. 10.11.12.248. Udah selesai. Lalu bagaimana dengan PC0? Ibaratnya kan kalau statik kan balas-balasan ya kan. Dari PC3 bisa nih ngomong ke PC0, tapi PC0 nih mau ngomong ke PC3 nih masih belum tahu nih. Karena apa? Karena dia alamatnya tuh belum di-define. Makanya nanti kalau kita nanti tetap ping ya nih, tetap ping, nanti dia bukan reply unreachable lagi, tapi nanti akan RTO ya kan, request timeout. Nah kan ya, request timeout. Kita tunggu lagi sekali lagi buat pemastian. Nah, request timeout kan. Kenapa? Dia masih belum tahu nih mengembalikan dari ini tuh gimana pesannya. Makanya dari sini kita juga harus IP routing ya kan, routing. Jadi IP route. Nah, sekarang dari PC1 ini dia mau ngebalas untuk ke PC3. Makanya 10.11.12.0 tujuannya. Lalu subnetnya 255.255.255.128. Lalu dia lewat mana? Dia lewat 248 ya. 10.11.12.248 enter. Sekarang kalau kita ping langsung reply berhasil. Nah, akan tetapi permasalahannya bukan di sini. Bagaimana kalau ininya diputus? Misal ini diputus. Oke. Nah, otomatis dia udah nggak bisa menghubungi lagi kan. Nah, menghubungi lagi. Lihat nih, unreachable lagi. Padahal secara teknis dia kan masih punya jalur yang lain nih. Selain 248 nih masih punya jalur yang lain kan. Misal contoh, dia ke PC3 nih mau lewat tengah lalu ke atas, sini kan bisa. Atau lewat bawah ke atas sini juga bisa. Bawah sini ke atas sini juga bisa. Nah, oleh karena itu kita harus kayak mendefine semua jalur yang ingin dilalui di sini ya, ke sini, ke PC1 ini. Nah, bersiaplah karena ini akan sangat melelahkan. Nah, jadi gimana caranya? Kita harus ya ingat ya, dari tadi sama IP route 10.11.12. Jadi kita harus kenalkan semua jalur ini ke ya destinasinya tuh ke sini. Jadi ingat ya, jadi ini 12.224. Subnetnya tadi masukkan dulu 255.255.248. Nah, tadi kan ke 248, tapi kan bisa ke 240 nih. 240. Nih, 240 di enter dulu, 240 enter. Nah, lalu dia bisa ke 232. 232 enter. Lalu ke 252 ya kan, lewat bawah. 52. Lalu lewat atas kan juga bisa nih, 244. Tulis 244. Lalu ke lewat 236 nih bisa ya, 252, 236, 232. Kita tulis lagi 236. Nah, enter. Nah, yang atas juga begitu ya. Yang atas ini juga begitu. Jadi harus tahu lah ya, minimal ini tahu jalur-jalur mana aja yang mau dikonekin. Nah, IP route 10.11.12. Nah, ini kan tujuannya ke ini ya, 0 255 255 255 252 10 11 12. Dia lewat mana nih? Selain dari lewat sini, dia kan bisa lewat tengah nih, 224 maksudku. Lalu lewat 252. Lalu bisa juga lewat sini kan, 232 lewat 240 juga bisa, 240. Lalu lewat 236 juga bisa, 236. Lewat 252 juga bisa. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, secara teknis dia tuh sudah tahu nih, semua jalurnya nih sudah tahu ya kan. Ini dari PC 0 sampai ke PC ini ya, PC 0 ke PC 3 nih, dua-duanya tuh sudah tahu nih. Kalau aku ini tutup, aku bisa lewat jalur sini. Nah,
ibaratnya tuh seperti ini ya. Kalau ini pengantarnya misal Jono, ini dia tiba-tiba nggak masuk kelas, aku bisa lewat Rita, aku bisa lewat karakter-karakter lain ya, teman-teman yang lain gitu untuk nyampein pesan. Nah tapi masalahnya, nah teman-teman yang ini tuh belum pada kenal gitu ya, ibaratnya tuh mahasiswa baru ya, mahasiswa baru belum pada kenal. Nah sehingga kalau saya ngeping 226, aku mau ngeping PC 0 misalnya, namanya ya namanya tapi PC 0 aja lah ya, bingung aku mikir namanya, itu masih request timeout. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di sini juga ya, router 2, router 0 ini masih belum tahu nih, ini ternyata tuh ada ya teman kita yang namanya tuh PC 0, ada ya teman kita tuh yang namanya PC 3 yang tinggal di sini gitu. Nah oleh karena itu ini masih request timeout semua. PC router 0 dan router 2 ini harus dikenalkan dengan router 1 dan router 3 gitu. Nah, sama pakai router statik IP route 10.11.12, tujuannya ke 0 224 dulu. Nah 224 bisa lewat mana nih dari router 0, yaitu tinggal ingat ya, dari router 0 itu bisa lewat ke 224 tuh pakai jalan mana aja, ibaratnya tuh kayak gitulah ibaratnya. Nah oleh karena itu sama kayak tadi 255 248. Nah dia bisa lewat mana? Ya itu kan bisa lewat 10 11 12 32. 32. Lalu bisa juga lewat ke 240. Bisa juga lewat ke 36. Bisa juga lewat ke 244. Bisa lewat juga ke 252. Bisa juga lewat ke 248. Nah kan gitu. Itu 23. Oke. Nah sekarang dia kan juga mau menghubungkan ke PC 0 nya. Jadi kan dia kan makelar 2 nih, dari PC 0 lewat sini, PC 3 lewat sini. Tapi dari router 0 ini sudah kenal ke sini, tapi belum kenal untuk di sini kan. Ibaratnya tuh kalau aku mau nyalurin tuh aku cuman deket sama si X, tapi si Y ini aku nggak deket nih. Jadi aku nggak mau tetepan nyalurin. Nah oleh karena itu aku juga harus ngenalin ke yang alamatnya 12.0 ini. Jadi sama IP route 10 11 12 0 255 128. Nah dia bisa lewat mana aja. Nah ya jelas kayak tadi metodenya, dia bisa lewat 240 10 11 12 240, dia bisa lewat ke 236, lalu 252, lalu 244, 232, 248. Nah itu 23. Nah oke, sudah selesai. Jadi dia tuh sudah kenal nih, kalau aku mau nyampein PC 3 nih, mau nyampein ke PC 0, dia tuh yang di sini tuh router 0 tuh udah deket dengan dua-duanya gitu. Jadi dia mau nyampein. Nah tapi masalahnya di yang router 2 nih masih belum deket antara dua-duanya nih. Jadi kalau disuruh dia nyampein pesan tuh dia nggak mau. Nah jadi dia juga harus sama nih, diajarin supaya lebih deket lah ya. IP route 10 11 12, tujuannya ke 224, subnetnya masukin 255 248. Dia lewat mana aja, bisa lewat 224, maaf 10 11 12 244. Dia bisa lewat 252, bisa lewat 248, bisa lewat 236 ya, 36, bisa lewat 32, bisa lewat lagi 240. No IP route. Jadi kalau mau salah IP-nya bisa diunduh dengan ini ya, sintaks no, depannya kasih no. Nah no, jadi harusnya 244 ya. Jadi ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6, ada 6 sudah ya. Jadi sudah tahu nih kalau ke 224 tuh kita bisa lewat mana aja gitu. Tapi ingat kayak tadi ya konsepnya, router 2 ini sudah dekat dengan PC 0 tapi masih belum dekat nih ke PC 3. Jadi dia masih belum mau nyampein pesannya. Oleh karena itu kita IP routing lagi 10 11 12 0 255 255 248 tadi 128 subnetnya. Tinggal masukkan lagi 10 11 12. Di sini kelewat sini ya, ibaratnya mau nyampein tuh dia bisa lewat 252. Lalu bisa lewat 240, bisa lewat juga 236, bisa lewat juga 32, 244, 248, 23. Nah oke, sekarang semuanya sudah kenal, sudah
sudah deket semuanya lah ya. Kita kalau delete di sini, tadi kan nggak unreachable ya kan, unreachable nih tadi, ini request timeout. Tapi kalau sekarang kita 226 enter, sekarang dia sudah mau reply. Nah reply sekarang nih, kita tracer 10, 11, 12, 226 tadi ya. Nah, dia dari 1 terus ingat, kita lihat dulu dia lewat mana. Yang kita lewatin itu tadi nanti akan kita putus, apakah dia tetap akan bisa connect gitu. Nah ini ya, dia lewat ya, ini nggak diketahui nih. Misalkan ini tadi ya, kita hapus yang bagian ini 248 sama 240 248 dulu. Gimana reaksinya, apakah tetap masih bisa ngeping 12 226 misal, masih bisa ngeping ya, reply. Kita hapus dulu yang ini sekarang, gimana reaksinya, apakah masih bisa ngeping, masih bisa ngeping. Nah sehingga kayak gitu ya tadi ya, untuk konfigurasinya. Jadi semua jalur ke semua network tuh harus dikenalin, ibaratnya tuh seperti itu. Jadi ketika satu jalur terputus, maka IP static tuh bisa nyari jalur lainnya. Nah untuk mekanismenya seperti itu. Nanti kalian tinggal buat aja lah yang sisanya. Misal dari PC 0 ke PC 2, maka router ini ya tadi ya konsepnya harus dikenalin semua dulu. Router-router yang mau sebagai penggantinya tuh juga harus dikenalin tuh antara keduanya biar dekat lah, ibaratnya seperti itu. Nah mungkin itu untuk IP static. Udah 21 menit ya, udah lama nih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.